Nama saya Diah Wulandari dengan NPM 2154058 kelas PGSD 02 tahun 2023 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Elindaris Kasari SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elindaris Kasari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian di SD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya mengenai peran guru pendamping khusus terhadap terciptanya lingkungan belajar inklusif bagi siswa anak berkebutuhan khusus kelas 2 di SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang terakhir metodologi penelitian. Oke, yang pertama adalah pada bab pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yaitu Indonesia merupakan negara yang sangat mementingkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas pada proses pendidikan di Indonesia. Indonesia pada proses pendidikannya memerlukan proses kegiatan yang bertujuan mencerdaskan dan membimbing anak-anak bangsa atau penerus bangsa. Pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan seseorang dalam hidup mereka, walaupun tidak sepenuhnya. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, pendidikan berperan penting dalam proses tersebut. Lalu, dalam proses pendidikan inklusi memerlukan adanya guru pembimbing yang tepat dan berperan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, karena dengan adanya guru pendamping khusus untuk mereka diharapkan tidak ada hambatan dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Guru merupakan salah satu hal yang terpenting dalam keberhasilan siswa dalam keberlangsungan proses pembelajaran. Maka dari itu, sebuah sekolah yang mengadakan atau memiliki pendidikan inklusi harus memiliki guru yang memang dalam bidangnya menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya, dalam proses pembelajaran setiap kelas inklusi memiliki lebih dari satu guru dalam proses pembelajaran agar tercipta lingkungan belajar yang inklusif dalam pembelajaran di kelas. Pada SD Negeri Karangasem 1 Surakarta menjadi salah satu dari beberapa sekolah yang terpilih menjadi sekolah inklusif. Sekolah yang tidak hanya menerima anak reguler saja, tetapi juga anak berkebutuhan khusus atau ABK. Namun dalam pelaksanaannya, sekolah tersebut belum dapat memfasilitasi adanya guru pendamping khusus atau GPK yang cukup untuk peserta didik yang ada dalam sekolah tersebut. Dengan kata lain, sekolah tersebut masih kekurangan guru pendamping khusus. Kurangnya guru pendamping khusus dalam kelas dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan juga menjadikan guru kelas memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pendampingan serta memahami apa yang mereka butuhkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik dalam penelitian yang berjudul Peran Guru Pendamping Khusus terhadap Terciptanya Lingkungan Belajar Inklusif bagi Siswa ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus kelas 2 SD Negeri Karangasem 1. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan pada permasalahan yang ditemui di lapangan, terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama, adanya anak inklusi di kelas, yang kedua, peserta didik yang kurang fokus dalam pembelajaran, yang ketiga, belum tercukupinya fasilitas guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya, pembatasan masalah. Dengan melihat identifikasi masalah tadi untuk lebih memfokuskan masalah yang diteliti, maka peneliti akan membatasi masalah pada ruang lingkup belum tercukupinya fasilitas guru pendamping khusus atau GPK untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK di SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Yang selanjutnya, rumusan masalah yang
peneliti ambil adalah bagaimana peran guru pendamping khusus terhadap terciptanya lingkungan belajar yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Lalu tujuan penelitian yang diambil peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru pendamping khusus terhadap terciptanya lingkungan belajar yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Manfaat dari penelitian ini yaitu terdapat dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat secara teoris dan yang kedua manfaat secara praktis. Untuk manfaat secara teoris adalah melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi penelitian maupun masyarakat umum, terutama terikat dengan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, manfaat secara praktis tersendiri adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi panduan dari evaluasi bagi lembaga terkait, terutama Sekolah Negeri Karangasem 1 Surakarta. Pada pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi teori. Deskripsi teori ini terdapat tinjauan pustaka yang mendeskripsikan tentang yang pertama pengertian peran guru, yang kedua peran guru pendamping khusus, yang terdapat poin-poin. Yang poin pertama adalah peran guru pendamping khusus sebagai motivator, yang kedua fasilitator, yang ketiga mediator, yang keempat pembimbing, dan yang terakhir adalah pendamping. Lalu yang ketiga adalah anak berkebutuhan khusus, yang terdapat poin-poin. Yang pertama pengertian dari anak berkebutuhan khusus, yang kedua jenis anak berkebutuhan khusus, yang keempat adalah lingkungan belajar inklusi yang memuat poin-poin. Yang pertama pengertian pendidikan inklusi, yang kedua lingkungan pendidikan inklusi. Yang selanjutnya adalah pengertian yang relevan. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh Husna Yulinda. Penelitian tersebut berjudul Sikap Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik anak berkebutuhan khusus, bagaimana peran sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, bagaimana sikap guru pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, dan bagaimana sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini ada pun poin-poin. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan yang berupa kata-kata tertulis dan juga secara lisan dari orang serta perilaku yang diamati. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Tercukupinya guru pendamping khusus pada sekolah inklusi merupakan hal penting dalam terciptanya lingkungan belajar yang inklusif di dalam kelas. Karena dengan tercukupinya guru pendamping bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus akan mempengaruhi tingkah laku, pemahaman, serta kebutuhan siswa ABK yang lain. Maka dari itu, biasanya kelas inklusi memiliki lebih dari satu guru yang mengajarkan serta menjaga siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kerangka berpikir dapat dilihat yaitu peran guru pendamping khusus, dan anak berkebutuhan khusus yang terkait dengan terciptanya lingkungan belajar yang inklusif. Yang selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya adalah guru dan seluruh siswa kelas 2 SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peran guru pendamping khusus terhadap terciptanya lingkungan belajar yang inklusif.
Lalu yang selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangasem 1, yaitu pada bulan November tahun 2022 dengan sumber data primer dan sekunder. Oke, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti adalah yang pertama observasi. Mengobservasi SD Negeri Karangasem 1 dan sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Yang kedua wawancara. Yang ketiga adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang diambil oleh peneliti yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data itu tersendiri, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah pada pengujian keabsahan data. Peneliti mengambil uji credibility, yaitu dalam pengujian ini yang pertama adalah perpanjangan pengamatan, yang kedua meningkatkan kecermatan dalam penelitian, dan yang ketiga adalah pengujian triangulasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum.